dan kita bakal ngajak kalian nih ngobrol-ngobrol sama teknik fisika UMN di lab sains thermal dan fluida. Betul banget. Nah, kita langsung sambut aja kali ya narasumber kita dan sekaligus dosen dan dekan FTI kita, Bapak Niki Prastomo. Selamat Halo, pagi Angel, pagi Cindy, pagi sahabat UMN. Nah, Bapak boleh nih bercerita dulu background pendidikan Bapak nih apa sampai bisa sekarang menjadi dosen dan dekan FTI di UMN? Oke, jadi saya menempuh pendidikan sarjana di Teknik Material di Institut Teknologi Bandung. Kemudian dapat kesempatan beasiswa untuk melanjutkan studi di University Science Malaysia di Penang, dan puji syukur dapat lagi kesempatan buat teruskan studi doktor di Toyohashi University of Technology di Jepang, bidang keilmuannya Functional Materials Engineering. Itu saya selesai tahun 2010 dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia, dan saat ini saya menjadi dosen tetap di Teknik Fisika Universitas Multimedia Nusantara. Wah, keren ya, sampai ke luar negeri nih dapat beasiswa. Betul banget, berarti Pak Niki ini udah pintar dan pintar mencari beasiswa gitu. Kalian juga bisa kok untuk dapetin beasiswa itu juga, ya. Nah Pak, kira-kira nih di teknik fisika kita tuh bakal diajarin apa aja sih Pak? Oke, jadi teknik fisika itu ya ada teknik, ada fisikanya. Yang dilakukan oleh teknik fisika dalam menyiapkan kurikulumnya adalah bagaimana mahasiswa itu bisa belajar fenomena-fenomena fisika, fenomena-fenomena alam yang ada untuk dijadikan dasar sebuah sistem rekayasa. Jadi contohnya misalnya panas, kalor gitu ya, itu kan ada di dalam sebuah bidang keilmuan namanya termodinamika. Panas, kalor ini kita bisa pelajari sedemikian rupa sehingga kita bisa bikin yang namanya AC ataupun pemanas. Bahkan sampai pemanas air listrik juga itu menggunakan konsep-konsep termodinamika. Jadi fenomena alam yang hubungan dengan fisika dibuat jadi sebuah desain rekayasa. Itu belajarnya di teknik fisika. Contoh paling jelas kalau di UMN ini di gedung UMN, gedung perkuliahan kita ada dua gedung besar ya, ada gedung C, gedung D, yang kalau dilihat dari luar itu kayak telur besar gitu kan ya, telur dinosaurus itu. Nah, itu juga sebuah hasil dari rekayasa bangunan yang hubungannya dengan energi, efisiensi energi terutama. Jadi gedung C, gedung D ini dibuat dari awal, didesain memang untuk menjadi gedung yang hemat energi. Baik, tadi kan disebut bahwa gedung C dan gedung D UMN ini didesain untuk menjadi gedung yang hemat energi. Salah satunya adalah ini. Ini adalah chimney ataupun cerobong yang menghubungkan basement sampai ke jalan lantai 3. Wah. Jadi satu sisi udara yang ada di chimney, yang ada di basement tadi itu akan masuk, datang ke sini, akan terangkat keluar ke atas, karena kan yang udara hangat kan lebih ringan ya, jadi dia akan mengalir sehingga udara-udara dari sekitar gedung itu akan masuk ke sini lewat basement baru ke atas. Jadinya apa, basement jadi nggak terlalu pengap. Tambahannya lagi adalah cahaya matahari yang masuk datang akan membantu penerangan di basement sehingga basement nggak perlu banyak lampu gitu. Jadi lebih hemat energi dari sisi penerangan dan juga pengkondisian udara di dalam basement sendiri gitu. Chimney ini nggak cuma satu sih, banyak di beberapa tempat ditempatkan dengan perhitungan tertentu supaya basement benar-benar lebih hemat energi gitu. Pantas banget nih kalau misalnya kita masuk basement ya, nggak bakal ngerasa Pengap. Betul. Tetap ada angin gitu ya. Iya. Anginnya karena ada jalurnya. Jalur masuknya dari pinggir-pinggir basementnya, kemudian jalur keluarnya yang ini gitu. Karena memang udara ringan tadi udara hangat memang lebih ringan, jadi akan terangkat ke atas. Di satu sisi juga chimney ini dibuat ada fungsinya dan ditanam pohon kayak gini juga. Betul, ya. Jadi estetisnya juga dapat, betul sekali. Oksigennya juga terbentuk. Ya, betul. Pantes banget kalau kita jalan-jalan di sini di area-area UMN tuh nggak panas sama sekali ya. Ini kayak aku pakai lengan panjang aja tuh masih adem aja gitu. Wah, ini ujung yang tadi ya, Pak? Iya, jadi ini adalah si ujung ataupun keluaran dari si chimney ataupun tadi cerobong tadi ya yang dari basement. Jadi udara dari basement akan terdorong keluar ke atas ke sini gitu. Jadi sirkulasi udara di basement akan lebih enak.
Kalau yang ini kan ditutup kaca nih. Nah, kalau ini bukan yang dari basement. Ini adalah cerobong udara juga sama, tapi dari lobi. Dari area lobby dia akan juga udara-udara yang panasnya itu akan mengalir keluar lewat sini. Jadi makanya di lobby pun juga lebih sejuk ya, karena udara panasnya yang lebih ringan tadi punya jalur untuk keluar. Ini cerobong-cerobong kecil untuk lobby. Kalau yang besar ini nggak ditutup kaca karena memang juga ditempatkan pohon-pohon ini. Jadi pohon-pohon yang ada di sini digunakan juga untuk membuat microclimate. Jadi dibikin supaya udara di sekitar gedung UMN ini lebih sejuk. Kalau nggak ada pohon-pohonan ini, udara di sini mungkin akan lebih panas, sehingga ketika ada angin masuk ke dalam gedung juga akan lebih panas. Makanya dibuat penghijauan, ya. Area green area di UMN ini sangat banyak untuk menciptakan si microclimate tadi. Gitu. Tapi Pak, aku pengen nanya deh. Kan kata Bapak yang tadi itu buat yang dari lobby. Tapi kan ada kacanya Pak di atas. Itu nggak gimana cara keluarnya gitu? Oh, ini ada lubang-lubang kecilnya di bawah ini. Kenapa harus ada kaca? Ya kalau hujan supaya nggak jadi basah juga kan yang di bawah. Jadi tetap aman juga buat di lobbynya. Tapi aliran udara tetap ada. Ini ada lubang-lubang yang dibuat seperti itu. Lubang-lubang ini gitu. Dan cahaya, jadi kaca-kaca ini juga untuk memasukkan cahaya. Jadi makanya lobby nggak perlu banyak lampu untuk penerangannya, seperti itu. Wow. Jadi ini desain-desain yang sudah disiapkan dari awal untuk membuat gedung ini menjadi lebih hemat energi. Oke, nah tadi ada juga sistem double skin facade ya yang dimanfaatkan untuk si gedung C dan D di UMN ini. Double skin facade itu maksudnya apa? Kalau kalian lihat di sini, ini adalah dinding dari si ruangannya. Nah, ini dinding luarnya. Jadi ada 2 lapisan dinding di sini ya. Di sini sendiri dibuat dengan menggunakan bahan berbasis aluminium. Ya, aluminium ini dimanfaatkan, dan kalau kalian lihat ada lubang-lubangnya kan ya. Jadi cahaya tetap bisa masuk dari luar, cahaya matahari tetap bisa masuk, angin juga tetap bisa masuk, tetapi akan terkurangi panasnya gitu. Panas tetap bisa masuk, tapi kita nggak blok semuanya, karena kita juga perlu aliran udara. Tapi dengan adanya area di tengah-tengah ini, kalau kita coba masuk ya, area di sini, ini mengakibatkan adanya barrier supaya apa? Di dalam sana, di dalam ruangan itu nggak terlalu panas. Kalau cuma satu, misalnya di luar cahaya matahari lagi panas-panasnya gitu ya, di dalam itu langsung kerasa banget panasnya. Tapi dengan adanya barrier di sini, panas itu akan tertahan sama udara yang ada di sini. Gitu. Jadi energi dari luar itu dimanfaatkan atau tertangkap sama udara yang di sini. Udara di dalam tetap bisa sejuk. Gitu ya, dan ini lubang-lubangnya juga diatur. Ada area-area yang lubang-lubangnya itu kecil, ada juga area yang lubang-lubangnya besar. Untuk lubang-lubang yang besar itu biasanya ditempatkan di arah selatan dan juga utara. Karena apa? Untuk cahaya itu tetap bisa masuk banyak. Gitu. Tapi kalau untuk yang timur barat diusahakan kecil supaya nggak banyak panas juga yang masuk, tapi cahaya tetap bisa masuk seperti itu. Keuntungannya berarti kita nggak usah ini ya Pak, kayak bersihinnya gampang. Iya, banyak kalau gedung-gedung kan pakai kaca semua gitu kan ya. Itu kan harus dibersihin tuh secara rutin. Kalau ini karena ini ada sisi aluminium, dia juga lebih tahan. Kaca-kaca yang jendela dari si gedung, jadi nggak perlu dibersihin dengan susah payah. Ada jalur untuk memang untuk membersihkan si kaca-kaca yang dari gedung tadi gitu. Keren. Nah, jadinya tadi kan udah diceritain nih banyak banget desain-desain yang bisa disiapkan oleh kita sebagai sarjana teknik fisika nantinya ketika membuat sebuah gedung yang hemat energi ya. Nah, jadinya gedung C, gedung D di UMN ini benar-benar bisa dimanfaatkan sebagai laboratorium. Ya, laboratorium untuk analisis ataupun juga laboratorium sebagai acuan pendesainan yang lebih baru lagi ya. Jadi beruntung banget kalian dari teknik fisika punya gedung C dan D ini, karena benar-benar belajar dimanapun bisa juga dilakukan di sini. Labnya gede banget, ya satu gedung ini labnya gitu. Wah, banyak banget ya. Cuma di dalam ruangan, tapi di luar outdoor gini aja kita masih bisa praktikum gitu. Betul. Udah emang nggak salah pilih deh berarti kita. Betul banget.
orientasi dari si gedungnya sendiri itu menyesuaikan dengan arah matahari. Jadi kan matahari arahnya dari timur barat ya. Jadi gedung ini juga sama. Lokasi-lokasi kelas, laboratorium ataupun kantor itu ada di sisi utara dan selatan. Sehingga kalau lagi siang cahaya matahari tetap dapat, tapi nggak kena panas banyak gitu. Kalau untuk timur dan timur dan barat itu banyaknya adalah lift ataupun juga toilet gitu. Dan yang mungkin kalau dilihat dari luar tadi kayak telur dinosaurus karena warnanya agak abu-abu gitu kan ya. Nah di situ adalah ada namanya sistem double facade. Double skin facade, jadi ada 2 lapisan kulit di gedung C dan gedung D UMN ini gitu. Ada kulit luar dan kulit dalam. Nah, kulit luarnya buat dibikinnya dari aluminium ya, aluminium ringan tapi juga tetap kuat, sehingga ada lapisan di tengah-tengah 2 lapisan kulit tadi yang memungkinkan bahwa panas dari luar itu nggak bisa nembus banyak ke lapisan dalam, sehingga di kelas, di lobi, di ruangan-ruangan yang ada di dalam gedung itu juga bisa lebih sejuk dibanding kalau hanya satu fasad kulitnya gitu. Berarti kalau misalnya kan panas nggak bisa masuk ke dalam gitu, kayak lebih minim masuk ke dalam. Betul. Berarti AC di UMN juga lebih hemat dong? Itu tujuannya memang. Jadinya gimana supaya gedung ini hemat energi? Karena tadi penggunaan listrik itu banyak banget di gedung-gedung perkantoran itu ya, dari sisi AC sih, supaya nyaman kan ya. Nah kita bikin supaya si orang-orang yang masuk ke gedung itu tetap nyaman, yang menggunakan fasilitas-fasilitas gedung ini tetap nyaman, tetapi energi listriknya nggak banyak. Dengan jumlah panas yang terkurangi ketika ada dari panas matahari masuk ke dalam itu terkurangi, jadi beban AC pun nggak harus besar-besar, energinya bisa lebih hemat di situ. Ngomongin kalau soal hemat energi nih, setahu aku UMN tuh punya pembangkit listrik tenaga gas sendiri ya Mas? Iya, jadi UMN pada waktu didirikan menggunakan pembangkit listrik tenaga gas ini gitu. Tapi dengan berkembangnya UMN juga makin besar saat ini jadinya tandem. Ada pembangkit listrik tenaga gas yang memang masih dimanfaatkan, tetapi dari sisi penggunaan listrik dari PLN juga tetap kita manfaatkan. Jadi ada tandem di situ. Keren banget ya ternyata. Terus Pak, aku juga pernah dengar nih, kalau misalkan air bekas flush di toilet itu ternyata didaur ulang lagi gitu ya Pak? Iya, gedung UMN juga punya yang namanya sewage water treatment. Jadi SWT ini dimanfaatkan supaya air buangan itu tidak langsung dibuang sedemikian rupa saja gitu, tetapi diolah, di treatment lagi sehingga bisa dimanfaatkan untuk yang lebih baik, misalnya untuk nyiram tanaman ya. Di UMN juga kan banyak green areanya juga kan ya, jadi area jadi sejuk dan itu membutuhkan pengairan juga, dan ini dimanfaatkan dari hasil dari SWT tadi gitu. Gitu. Nah, tadi kan udah bahas-bahas kayak tentang gimana apa sih teknik fisika itu. Nah, kita masuk sedikit nih ke kurikulumnya nih Pak. Sebagai dosen, gimana sih kurikulum teknik fisika di UMN itu? Kita sebagai mahasiswa bakal pelajarin apa aja Pak? Oke, jadi di teknik fisika UMN pasti belajar soal basic science-nya ya, basic science, basic matematika juga ada. Itu akan menjadi modal utama untuk bisa menerapkan ilmu-ilmu fisika tadi menjadi sebuah ilmu rekayasa gitu. Nanti kalian juga akan belajar soal rekayasa hubungannya dengan thermal yang kayak kalian nanti pelajari di gedung atau di lab ini gitu ya. Kemudian juga ada soal sensor, soal instrumentasi, soal kontrol yang nanti membantu untuk membuat sistem rekayasa tadi gitu. Jadinya ketika kalian nanti di tugas akhir, semua keilmuan dari basic science, basic matematik sampai ke rekayasanya itu bisa menjadi sebuah hasil produk ataupun analisis yang bermanfaat ketika kalian membuat tugas akhir tadi gitu. Wah, gila, di UMN ternyata kita belajar mata kuliah tuh banyak banget, udah dari basicnya bener-bener basic banget, terus sampai nanti yang udah advance aplikasinya juga ada di situ. Nah, untuk secara aplikasi kita nggak cuma sekedar praktikum doang ya Pak, tapi kita menggunakan software untuk simulasi, bener kan? Betul, simulasi yang dimanfaatkan itu juga sebenarnya kan bisa membantu ketika kita membuat sebuah sistem baru tadi kan ya. Kalau nggak pakai simulasi bisa jadinya trial and error, itu bisa menghabiskan waktu, bisa menghabiskan budget. Nah, jadi
belajar simulasi itu juga akan membantu kalian ketika membuat sebuah sistem. Misalnya membuat sistem penerangan di sebuah ruangan gitu ataupun sistem pendinginan. Ketika kita buat simulasinya terlebih dahulu dengan konsep-konsep dasar yang sudah dipelajari, itu akan memudahkan. Jadinya misalnya, oh jadi perlu lampu yang seberapa banyak, lampu jenis seperti apa, itu bisa dimodifikasi nantinya lewat simulasi tadi gitu. Wah, berarti dengan adanya simulasi kita tuh menghemat segala hal ya, menghemat waktu, menghemat budget gitu ya. Betul. Jadi nggak langsung asal nyoba nih kita. Betul, nggak bisa kayak gitu. Nah Pak, ini masih nyambung nih Pak tentang teknik fisika. Nanti kira-kira ya Pak, kita pas lulus bisa jadi energi auditor ya Pak? Karena banyak banget nih sahabat UMN tuh yang masih belum tahu kayak teknik fisika tuh prospek karirnya kayak gimana. Betul. Nah jadi teknik fisika di UMN sendiri kan mengkhususkan untuk manajemen energi tadi gitu ya. Ketika nanti lulus gelarnya sarjana teknik ya. Dengan gelar ST ini banyak kok industri-industri manufaktur bahkan yang juga bisa menerima kalian untuk bisa bekerja di sana. Tapi dengan kekhususan manajemen energi yang ada di teknik fisika, kalian akan lebih terbuka lagi pintu-pintu profesi yang lain. Contohnya adalah tadi energi auditor, energi efisiensi analis gitu ya, energi manager gitu, bahkan sampai ke teknopreneur yang hubungannya dengan energi. Karena kalian punya modal untuk itu gitu. Teknopreneur nih Pak, teknopreneur. Kita kan anak teknik. Mungkin sahabat UMN pada nggak tahu kali, misalkan masa anak teknik bisa jadi bisnis, bisa bikin bisnis. Iya, teknopreneur itu konsep besarnya adalah bagaimana memanfaatkan keilmuan teknologi, ilmu desain rekayasa tadi yang berbasis sains tadi untuk dimanfaatkan dari sisi entrepreneurship-nya gitu. Jadi nggak cuman trading aja gitu. Jadi kita membuat sebuah inovasi dalam bidang teknologi dengan kebaruannya tadi memberikan nilai baru sehingga bisa meningkatkan di sisi entrepreneurship-nya juga. Jadi bukan hanya sekedar jualan aja, tapi ada inovasi teknologi yang dijual di situ gitu. Keren sih ya itu. Terus Pak, kita tadi kan udah sempat ngomongin gelar nih ya Pak. Nah, setahu aku UMN tuh punya sertifikasi sendiri nih Pak. Iya, kalau nggak salah sertifikasi green building ya. Iya. Iya, jadi untuk meningkatkan kualitas dari lulusan teknik fisika UMN ini, selain ada kurikulum ya, kalian berkuliah, dapat IP dan lain-lain ya, supaya dapetin gelar ST tadi, kita di sini memberikan tambahan kompetensi bagi lulusan TF ini. Jadinya ketika masih berkuliah, kalian akan diikutkan proses namanya sertifikasi tadi. Betul, sertifikasi green building. Sehingga ketika kalian lulus, kalian sudah memiliki sertifikasi green building ini. Dengan sertifikasi yang dimiliki itu diharapkan akan memberikan nilai tambah dibandingkan dengan lulusan dari universitas lain. Jadi nggak cuma sekedar ijazah, tapi kalian punya tambahan modal berkenaan dengan kompetensi kalian tadi. Karena dibuktikan dengan sertifikasi tadi. Berarti itu kita udah siap banget terjun ke lapangan ya Pak, nggak cuma kita dapat ilmunya doang. Ilmunya aja, betul. Kalaupun kalian nanti nggak mau masuk ke dunia kerja, mau sekolah lanjut dulu gitu ya, kurikulum S1 yang ada di teknik fisika itu memberikan modal yang cukup banget buat kalian misalnya nanti mau nerusin ke manajemen energi level lebih advance gitu ya, atau ngomongin soal renewable energy, pembangkitan listrik, ataupun sampai ke data analis energi. Untuk sekolah studi di magisternya, di masternya, kalian udah cukup kok untuk bisa masuk ke sana dengan keilmuan yang diperoleh di S1 teknik fisika UMN ini. Wah, apalagi kalau misalnya ada dari salah satu mahasiswa kita berniat untuk melanjutkan studi ke luar negeri itu. Betul, bisa banget ya? Bisa banget. Kesempatannya banget, network dari teknik fisika, dari fakultas maupun dari universitas sendiri itu sangat membuka kesempatan buat lulusan-lulusan dari S1 UMN, terutama di teknik fisika ini untuk terus melanjutkan studinya. Nah, setahu aku juga nih Jal, akreditasi di UMN itu teknik fisikanya udah lagi mau ajuin buat akreditasi internasional, apakah benar Pak? Betul. Jadi tahun 2020 ini teknik fisika UMN sedang mengajukan untuk namanya Professional Accreditation dari IAB, Indonesian Accreditation Board for Engineering Education. Jadi teknik fisika menggunakan namanya kurikulum Outcome Based Education. Nah, kesiapan teknik fisika dalam pelaksanaan outcome based education ini yang sedang diproses untuk benar-benar siap sehingga lulusan kita juga bisa bersaing secara internasional nantinya gitu. Keren banget gak sih, kita baru berdiri 2016 tapi kita udah mau ikut akreditasi internasional. Progresnya cukup cepat ya. Komitmen dari kampus, komitmen dari
dosen-dosen dan juga pasti didukung oleh teman-teman mahasiswa ini sangat dibutuhkan. Jadi ya kita juga pasti bareng-bareng majunya untuk kedepannya gitu. Kita jadi nggak menyesal ya masuk UMN, masuk teknik fisika, jadi merasa bener nih jurusan yang kita mau tuh teknik fisika gitu ya. Iya bener banget, jadi nggak ngerasa kayak salah jurusan di sini. Betul. Waktu kalian masuk ke teknik fisika gimana daftar ataupun jalur-jalurnya? Kalau Cindy aku, dulu kali ya. Kalau aku itu aku masuk dari jalur beasiswa bener kata Cindy. Aku tuh awalnya masuk karena ini lewat jalur ranking Pak. Jalur Jadi ranking. kan aku ranking 10 besar nih di SMA. sekolah, di SMA. Nah 10 besar itu paralel. Nah kalau kita ranking 10 besar paralel di UMN tuh bakal dapat sekitar 60%. Nah aku ngerasa kayak kayaknya aku masih bisa naik nih beasiswanya. Kayaknya aku coba ikut tes beasiswa UMN. Tambahan lagi gitu ya. Tambahan lagi. Nah, dapatnya itu lumayan naik walaupun nggak terlalu banyak. Aku dapat 70% uang pangkal. Angel? Kalau Angel gimana? Nah kalau aku sama juga Pak kayak Cindy, lewat jalur rapot dan puji syukur dapat beasiswa juga sama kayak Cindy. Nah iseng-iseng juga nih coba beasiswa yang tertulis. Nah puji Tuhan dapat beasiswa full 100% uang pangkal dan bebas 1 semester. Oh, 1 semester benar-benar free dong kalau gitu Jadi ya. bener kayak tahun pertama tuh nggak bayar, paling cuma bayar uang jaminan masuk ke UMN doang. Dan itu nggak dipotong sama UMN. Itu bisa dipakai untuk semester selanjutnya begitu. Oke. Dulu milih teknik fisika karena apa? Kalau aku awalnya karena masih agak bingung nih mau masuk teknik karena kan aku dari IPA ya Pak. Masuk teknik tapi bingung teknik apa karena di dekat rumah kayak jurusan teknik itu jarang. Terus abis itu searching ternyata UMN tuh punya teknik fisika. Nah pas aku ngeliat backgroundnya ternyata jarang nih kayak orang-orang tuh jarang masuk ke sini gitu. Kayak Searchingnya di mana? di webnya UMN, Oh, di web. www.umn.ac.id. Nah, pas lihat-lihat di situ ternyata kayak ini kerjaannya kayaknya jarang orang minat gitu loh. Kayak berarti beberapa tahun ke depan kemungkinan ini bakal yang dicari. Betul banget. Hanya aku coba-coba daftar dan ternyata emang dapat beasiswa. Jadi ya udah apply di sini. Apply di sini. Oke. Terus selain itu karena UMN di bawah Kompas Gramedia Group, jadi kayak lebih terjamin gitu Pak. Nah, aku juga sempat dapat beasiswa di universitas lain tentang fisika medis. Nah, tapi karena mungkin Kurang administrasinya kredibel, kurang, ya. jadi saya kayak kayaknya Akhirnya minat UMN aja deh. Oke. Siap. Angel? Kalau aku dari dulu emang suka banget sama bangunan-bangunan. Awalnya pengen masuk teknik sipil, cuma karena di Indonesia sendiri kalau sipil kan lebih kerjanya kan ya seperti yang kita ketahui kerjanya di lapangan. Dan kalau misalnya di lapangan lebih didominasi oleh laki-laki gitu. Kalau perempuan kurang diminati oleh perusahaannya. Nah, jadi aku mencari alternatif yang lain. Terus kebetulan Koko juga waktu itu masih kuliah di UMN dan dia bilang kalau misalnya di UMN tuh lagi buka program studi baru. Nah, teknik fisika nih. Terus kan bingung kan, teknik fisika apa? Yang kita tahu kan cuma kayak industri, mesin, material kayak gitu-gitu. Akhirnya browsing lah teknik fisika tuh apa, dan ternyata bener banget cakupannya tuh luas banget. Dan yang saya suka di UMN adalah karena dia menjurusnya di fisika bangunan juga. Gitu. Jadi kita sekalian belajar manajemen energinya dan belajar manajemen energi di fisika bangunannya. Nggak merasa salah pilih kan berarti? Enggak banget. Kalau itu harus ajak dong adik-adik angkatan di sekolah kalian nih. Nah, iya benar banget sahabat UMN karena UMN itu lagi buka tes beasiswa untuk fakultas teknik. Nah, untuk fakultas teknik itu bisa sampai 8 semester loh Pak, nggak cuma yang kayak 1 semester free gitu. Nah, bisa sampai 8 semester. Nah, kalian tinggal ikutin aja tesnya, daftar di IG-nya UMN. Betul, IG-nya UMN @Universitas Multimedia Nusantara. Nah, di situ banyak banget info-info beasiswa. Iya. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya, langsung aja DM atau telepon UMN-nya. Bener nggak Pak? Betul sekali. Ya udah, kalian bukannya ada kelas setelah ini? Saya juga mau ada kelas nih. Jadi Sibuk banget nih Pak. Banyak rapat, banyak kelas. tapi senang kok bisa sharing, bisa ngobrol-ngobrol sama kalian di sini. Oke, terima kasih banyak Bapak. Sip, thank atas you. waktunya. Iya, sama-sama. Udah, segini dulu sahabat UMN perbincangan kita dengan dosen teknik fisika kita. Sampai jumpa di UMN.